Nah, ketika saya langsung dilantik jadi bupati, pertama yang saya ingat adalah bagaimana susahnya orang miskin untuk mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan. Maka saya langsung kerjasama dengan PT Askes, semua penduduk harus punya premi asuransi seperti saya swasta punya. Sehingga ketika dia sakit, sampai obat, dari ambulan, dari ICU, sampai lahir sesar, sampai obat, harus dibayar oleh perusahaan asuransi. Masyarakat hanya membayar premi. Orang suka mengenal itu sebagai kesehatan gratis. Sebenarnya bukan gratis. Ini adalah preminya yang kita bayarkan gratis. Tapi untuk berikutnya mereka harus bayar. Sistem kita kan, kebangsaan kita kan gotong royong. Jadi orang yang sehat punya uang dibantu kepada yang sakit. Orang yang meninggal punya uang itu bantu kepada orang yang pensiun. Nah, itu yang saya lakukan. Lalu pendidikan, saya bebaskan SPP dari SD sampai ke SMA. Bahkan terakhir sampai TK kita mulai. Untuk apa? Supaya masyarakat itu punya modal tidak habis untuk anaknya bisa kuliah. Banyak sekali keluarga-keluarga itu habiskan uang itu sampai SMA mentok sudah. Karena adik-adiknya juga banyak. Bayangkan kalau 3 anak, ada SD, SMP, SMA. Itu membuat, jadi kita daripada melakukan bantuan langsung tunai, itu yang kita lakukan. Kita membantu orang yang mau menyekolahkan anak. Lalu orang sakit tidak boleh jadi miskin. Tidak boleh modal masyarakat habis gara-gara keluarganya sakit. Bahkan asuransi swasta pun tidak mau menanggung. Orang sudah umur 65 tahun, 70 tahun. Nah, itu negara harus menanggungnya. Nah, kami lakukan. Saya dilantik Agustus. Saya Agustus 2005, Januari 2006, semua program itu sudah jalan. Termasuk kematian. Kenapa kita berikan bantuan 500.000? Karena banyak sekali masyarakat kita saking kurang beruntung, tidak mampu membuat peringatan 40 hari. Untuk orang Islam, tahiran gitu, saya ada sembahyang apa itu. Jadi itu jelas sesuatu yang beda. Lalu banyak sekali masyarakat yang gajinya pas-pasan, rumahnya mau ambruk, dia tidak bisa perbaiki. Atau rumah bapak ibunya yang tidak ada pensiun, tidak bisa bekerja karena anaknya juga tidak sekolah, uangnya juga pas-pasan, bapak ibunya pun rumahnya mau ambruk. Nah, itu kami minta masyarakat gotong royong, kami turunkan bantuan. Lalu yang lebih penting lagi apa? Sebenarnya lebih penting lagi adalah infrastruktur, jalan. Banyak nelayan kampung-kampung miskin itu, kenapa miskin? Karena hasil produknya, hasil tangkapan ikannya selalu dibeli murah oleh pedagang. Kenapa murah? Karena pedagang yang datang terlalu sedikit. Dan biaya pedagang datang, biaya dia keluar ke kota terlalu mahal. Karena jalannya terlalu jelek. Maka saya putuskan harus hot mix sampai ke tempat nelayan, tempat sentral-sentral produksi rakyat. Sehingga otomatis pasarnya sama. Karena biaya angkutnya jadi murah dan yang datangnya banyak, tawar-menawar dari si nelayan tadi menjadi naik. Nah, ini sehingga mereka memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Nah, itu yang saya lakukan. Lalu saya juga selalu memberikan nomor handphone saya, ada 2 handphone. Saya membalas SMS dengan staf saya hanya minta staf saya itu bantu ketikin. Tapi saya yang harus jawab. Lalu untuk masyarakat yang tidak punya handphone, setiap sore mereka bisa datang ke kantor bupati. Saya bisa rapat dengan 30-50 orang. Lalu persoalan apa seperti pasien dokter, seperti pengacara. Langsung saya panggil bagian dinas kepala dinas untuk selesaikan besok. Termasuk SMS yang masuk, pengaduan-pengaduan. Maka kepala dinas saya katakan, kalau Anda tidak melayani masyarakat, tidak memberikan nomor handphone Anda pada masyarakat, saya pasti ganti Anda. Saya tidak peduli Anda mau apapun, karena Anda sudah melanggar dari sumpah jabatan sebagai pelayan. Nah, hal-hal inilah yang saya lakukan. Lalu orang mulai berpikir, apa yang hebatnya si Ahok? Hanya 16 bulan jadi bupati. Saya katakan tidak ada gunanya Anda jadi bupati 10 tahun kalau Anda hanya ke Jakarta terus setiap hari kerjanya. Saya kerja jam 7 pagi, bisa sampai jam 7 malam, sampai jam 8 malam. Termasuk ke lapangan, termasuk terima SMS, termasuk perintah-perintah anak buah, mengecek pekerjaan-pekerjaan mereka. Saya hampir tidak pernah keluar kota. Saya kirim staf untuk keluar kota. Hanya untuk dengar ceramah, udah apa, bisa dari presiden atau menteri. Kalau tidak ada diskusi, saya tidak mau pergi. Saya lebih baik di tempat, lalu keundangan, orang bisa panggil saya, berhenti di tengah jalan, resepsi pernikahan saya bisa datang, ngantri yang bersama untuk ngobrol. Nah, hal-hal ini jelas membuat masyarakat merasakan langsung apa yang saya lakukan. Lalu kenapa saya pindah ke gubernur? Karena gubernur yang lama dijatuhkan dengan kerusuhan 5 Oktober 2006. Nah, saya sedang mempunyai sebuah target. Saya ingin jadikan Bangka Belitung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki sistem jaminan sosial nasional. Jadi bukan hanya jaminan kesehatan dan pendidikan, tapi juga jaminan pensiun, kematian, dan hari tua.
Nah, kalau ada sebuah provinsi mampu lakukan itu, maka 32 provinsi lain akan menuntut yang sama. Sehingga siapapun mau menjadi gubernur akan menawarkan yang sama. Nah, itu target saya. Sehingga kalau itu terjadi, seluruh Indonesia, kita akan memiliki sebuah sistem jaminan sosial nasional yang akan membuat bangsa ini setiap tahun bekerja, memberikan warisan kepada anak cucu, dan warisan kepada bangsanya. Nah, sayang dengan kecurangan-kecurangan DPT itu gagal. Tapi saya bersyukur masyarakat Belitung Timur memilih saya 63% untuk mewujudkan cita-cita ini. Nah, ketika saya gagal dicurangin dengan DPT yang diisi tangan, siapa yang datang berisi tangan, saya masih menang 7.000. Lalu terjadi mati lampu sampai jam 11 malam, tiba-tiba saingan saya tambah 21.000, saya kalah 14.800. Dan ada 50.000 orang lebih tanda tangan bahwa dia hilangkan hak pilihnya. Dan hampir 3/4 TPS yang ada waktu pemilihan pilkada itu, DPT, daftar pemilih tetap, itu bukan diketik tapi ditulis tangan. Siapa yang dapat undangan baru diisi, seperti kita main petak umpet. Itu yang terjadi di Bangka Belitung. Tapi ya sudah, saya pikir dicurangin pun disetujui oleh Tuhan. Nah, ketika masyarakat mengatakan menunggu 2012, lebih baik Bapak parkir dulu di Senayan. Maka masyarakat juga mendukung saya secara penuh untuk masuk ke DPR RI ke Senayan. Untuk menunggu kembali menjadi gubernur kembali, untuk mewujudkan cita-cita ada sebuah provinsi dengan sistem jaminan sosial nasional tadi. Dan masyarakat sangat mendukung. Malah ada yang minta saya kembali jadi bupati saja di Belitung Timur, daripada mengurusi permainan yang sangat jahat. Nah, tugas saya di DPR adalah menyiapkan undang-undang pemilu kada. Jangan sampai yang berani curang, yang korup, yang menjadi pejabat daerah. Maka seluruh pejabat harus diperiksa hartanya. Kalau Anda tidak bisa diperiksa harta berasal dari mana, Anda jangan jadi pejabat. Nah, itu cita-cita saya masuk ke DPR RI untuk membereskan undang-undang pemilu kada. Ketika pulang ke Belitung Timur, saya bilang tidak bisa. Masyarakat mengatakan, adik Bapak saja jadi bupati di sana. Saya bilang, mana bisa? Adik saya kan tentu berbeda. Anda cek dulu. Masyarakat mengatakan, kami yakin hanya keluarga Bapak yang berani mengorbankan diri untuk supaya kami bisa menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila.